Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian. Hari ini hari Minggu Paskah yang ketiga. Saya membuat suasana yang berbeda untuk latar belakang renungan harian ini. Ini adalah taman doa yang saya buat bersama dengan teman-teman seniman Gedong Songo Ungaran, Mas Tekno dan teman-teman. Mereka membuat patung Maria Ratu Damai sebagaimana saya pesan kepada mereka, dan dibuatlah taman doa sederhana supaya pastoran juga ada suasana feminin, ya, keibuan. Dan feminin itu, femininitasnya diambil dari semangat Ibu Maria, ya, bukan yang lain tentu saja. Ibu Maria yang menjadi ibu bagi kita semua, terutama bagi para imam dan seluruh umat beriman. Itulah sebabnya kemudian saya merancang taman doa ini yang kadang-kadang saya pakai untuk background dalam perayaan Ekaristi ketika kita belum mengalami pandemi pada waktu itu. Jadi di taman doa sederhana ini saya juga mempersembahkan doa-doa untuk umat, untuk masyarakat, agar selalu dicurahi dan dinaungi damai sejahtera oleh Ibu Maria Sang Ratu Damai. Itu maksud dan tujuan ketika saya merancang taman doa sederhana di pastoran ini. Terima kasih kepada Mas Tekno CS, para seniman Gedong Songo Ungaran yang mempersiapkan taman doa ini. Terima kasih kepada keluarga Alphonse, Yohana, Kebi, Michael, dan Rafa yang mendukung keberadaan taman doa ini untuk saya. Sahabat yang terkasih, itu latar belakang singkat ya tentang background yang ada di belakang saya ini. Ada di teras Pastoran Unika Sugiyopranoto yang setiap saat tentu bisa dikunjungi oleh umat yang mau berziarah dan berdoa bersama Ibu Maria Ratu Damai. Welcome, silahkan, selamat datang. Asik loh kalau pas beruntung bisa berdoa bersama monyet-monyet yang pada berkeliaran di sekitar teras ini, yang kadang-kadang juga muncul, tapi memang waktunya tidak mesti, ya, tergantung kemauan mereka, bukan tergantung keinginan kita. Mereka datang ya welcome, mereka nggak datang ya sudah. Kalau mereka datang saya beri makan, kalau tidak ya makanannya saya makan sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, hari ini Injil yang diwartakan kepada kita menarik loh. Dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Ada episode-episode yang dirangkum oleh Santo Lukas dalam perikop ini, tetapi saya ingin memperhatikan satu hal yang sekali lagi barangkali seringkali luput dari perhatian kita, ya, karena itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak menarik untuk dikhotbahkan, tidak menarik untuk diwartakan, tetapi sebetulnya ada pesan yang sangat fundamental di dalam teks itu. Ya, dalam keseluruhan teks, ya, tentu kisah kebangkitan itu yang diwartakan oleh Santo Lukas dengan rangkuman episode-episode lain, terutama kaitannya dengan dua murid Emmaus dan para murid sendiri sebagai komunitas yang
masih dicekam oleh ketakutan, keraguan, kecemasan sesudah Yesus wafat dan bangkit. Dan yang menarik pada penampakan kali ini, teman-teman, sahabat yang terkasih, Yesus bertanya kepada para murid yang masih ragu-ragu, bahkan menyangka Yesus sebagai hantu. Yesus menunjukkan tangan dan jarinya. Ini loh, kalau hantu kan, kalau bahasa kita loh ya, hantu kan nggak berpijak di tanah, aku berpijak di tanah ini. Kakiku menginjak tanah, ini kakiku, ini tanganku, ini bekas luka paku yang waktu aku disalibkan, dan seterusnya dijelaskan itu biasa ya. Yang tidak biasa adalah ketika Yesus bertanya, ada makanan nggak? Yesus bertanya kepada para murid, adakah makanan padamu? Dikatakan begitu. Kalimatnya menarik. Yang dikatakan Yesus, adakah padamu makanan di sini? Jadi untuk meyakinkan para muridnya bahwa Yesus sungguh bangkit, dan yang menjumpai para murid itu adalah Yesus yang bangkit, yang mulia, yang memang tidak mudah begitu saja dikenali seperti sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Yesus bertanya soal makanan, ada makanan nggak? Gitu ya. Dan yang diberikan kepada Yesus bukan roti, bukan buah-buahan, bukan makanan yang enak ya, tapi apa coba? Ikan goreng. Sahabat yang terkasih, Yesus diberi ikan goreng ya, dan Yesus secara dramatis ya menikmati ikan itu. Apa artinya untuk kita ya? Kalau mau direnungkan, dikhotbahkan, kira-kira apa makna dari peristiwa Yesus diberi ikan goreng? Ikan dalam tradisi iman Kristiani, para sahabat yang terkasih, itu merupakan lambang. Ya, lambang apa? Ya, ikan sendiri menjadi lambang Kristianitas. Ikan itu diambil dari bahasa Yunani iktus, gitu ya, iktus. Iktus itu singkatan. Iktus itu singkatan dari Yesus Kristus Theou Hiosoter. Artinya apa? Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat atau Sang Penebus. Tampaknya Santo Lukas ingin menunjukkan kepada kita bahwa memang pada masa awal gereja atau gereja awal atau gereja perdana, ingat Santo Lukas juga menulis kisah para rasul yang mencatat kisah-kisah gereja perdana atau sering disebut gereja purba ya. Teologi Katolik menggunakan terminologi gereja perdana. Gereja perdana itu gereja yang dianiaya, yang tidak mudah. Ya, sejak Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, bangkit, sampai Pentakosta, sampai terus pewartaan awal, abad-abad pertama, itu tidak mudah. Gereja, para murid Yesus dalam gereja itu mengalami penderitaan, penganiayaan. Lalu untuk memperkenalkan antar mereka, kemudian dibuat simbol. Nah, simbolnya apa? Ikan tadi, gambar ikan. Nah, ketika orang ketemu kemudian membuat simbol ikan, kok dijawab dengan ikan, oh berarti menangkap, ini sesama umat kita yang mengimani pada Kristus. Itu simbol pada waktu itu. Sekurang-kurangnya itu yang diterangkan oleh Bapak Gereja, salah seorang Bapak Gereja yang bernama Clemens dari Alexandria. Dia lahir kurang lebih tahun 150 ya, berarti masih ya abad-abad pertama Kristianitas. Itu menjelaskan tentang makna ikan ya. Gambar ikan itu gambar yang memuat makna yang sangat mendalam. Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat. Ada aspek teologis yang sangat dalam di balik kata ikan.
dan simbol ikan kalau dibaca dalam terang pengalaman tradisi gereja perdana. Nah, saya ingin membaca ikan yang disebut di dalam Injil Lukas hari ini juga dalam perspektif itu. Di tengah-tengah keraguan, ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan, para murid itu kalau berjumpa dengan Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat, selalu mengalami yang disebut damai sejahtera. Damai sejahtera menguasai hidup mereka karena damai sejahtera itu berasal dari Kristus sendiri, bukan berasal dari yang lain. Nah, sahabat yang terkasih, itu makna singkat, ya. Tidak usah dalam-dalam, singkat tapi bisa kita ingat, ya. Ikan artinya apa? Kemudian sejarah gereja mengalami simbolisme ikan itu. Nah, ada lagi seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus itu bahkan mengatakan kalau Kristus adalah Sang Iktos, ya. Kristus sendiri, Sang Juru Selamat. Kita, pengikut-pengikutnya itu disebut ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil yang berenang karena apa? Karena air pembaptisan yang diterimakan kepada kita sebagai rahmat. Baptisan menjadi anugerah, membuat kita pun diangkat sebagai putri putra Bapa, ya, Allah Bapa kita dalam Yesus sebagai iktus tadi, sebagai yang disimbolkan ikan utama, Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Lalu kita para pengikutnya disebut ikan-ikan kecil, ya, ikan-ikan kecil karena apa? Mengimani Kristus, dan karena itu kita juga diangkat menjadi putri-putra Bapa di surga berkat air pembaptisan. Sehingga kalau ikan hanya bisa hidup di dalam air, lepas dari air maka ikan itu mati. Demikian juga kalau kita sebagai orang Katolik, umat Kristiani, apapun denominasinya, terpisah dari Kristus, ya lalu ya udah kita mati. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera bersama Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Iktus, ikan. Kalau makan ikan, ingat Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Salam sehat selalu, semangat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef melindungi kita juga dengan doa-doanya. Kita saling mendoakan. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam